Hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah ujian. Dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Kita sudah berulang membahas bahwa ajal sudah ditetapkan. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada 3. 1 waktu, 2 tempat, 3 cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ada beberapa amalan doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan 3 hal. Sebagian lain umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Kalau kamu doa ini, tidak doa ini, tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Bagi kita kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan. Karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Mau panjang umur tidak? Mau berapa? 200. Jawab. Capek? Sekarang aja udah capek ya. Saya suka bingung juga mau minta panjang umur. Mau apa? Bukankah kalau oleh Allah sudah dicukupkan bekalnya, lebih cepat pulang lebih baik. Bertemu dengan pencipta kita yang maha baik. Tapi kalau sudah cukup bekal, tapi kalau tidak cukup memang sebaiknya cukup dulu. Mau apa lama-lama di dunia? Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Adik saya sudah duluan pulang. Waktu kena COVID Desember beberapa tahun yang lalu, AA dengan Syekh Ali Jaber selisih 1 hari. Sakitnya selisih 1 hari, masuk rumah sakitnya juga selisih 1 hari. Qadarullah, saya belum cukup bekal
sangat belum cukup sehingga masih diberi umur untuk tobat. Semoga Syekh Ali sudah sangat dirindukan Allah, dipulangkan dalam usia muda, tapi sangat banyak kebaikannya. Sampai sekarang kajian-kajian beliau di YouTube sangat bermanfaat dan mengalirkan pahala. Usianya tidak panjang, jauh lebih muda dari jauh. Begitulah. Ustadz Arifin Ilham sudah pulang muda. Uje sudah pulang duluan, masih muda. Tidak harus tua rupanya. Siap-siap saja. Berapa Egi usia? Egi 36, ada yang 37 juga. Siap-siap, bahkan ada yang 36,5 gitu. Ya, tidak ada salahnya siap. Ingat mati tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdalu, siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Ayyul mu'minina aqyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik. Wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau qadarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amala, husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh, ketimpa sound systemnya, meninggal di diskotik, baik buruk? Kenapa saudara ragu-ragu? Takut salah, tergantung. Kalau seseorang dakwah di sini mudah, tinggal duduk, saudara datang ke sini. Tapi ada beberapa hamba Allah yang jauh lebih hebat. Dia datang karena dilihat saudara-saudaranya banyak yang tertipu setan pergi ke diskotik. Dia datangi ke sana untuk berdakwah. Ini cerita tidak diharuskan meninggal di sana ya. Saudara nunggu meninggal ya. Dia udah keburu pulang, tidak jadi. Kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung tanpa hisab.
tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar ya, niatnya benar dan caranya benar, yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Nah, yang ada juga yang wafat seperti beberapa hadis, ada beberapa hadis tentang ini ya, kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid dan tenggelam, itu bagian dari syahid juga, selain ada beberapa yang lainnya. Ada beberapa tayangan yang selalu terkenang, di antaranya Mang Odet ya. Hari Jumat sedang sholat di masjid, siap untuk khutbah Jumat. Itu rezeki besar. Ini masjid sudah ada dari tahun kita bangun 2000 berapa? 1994. Sudah lahir belum? Sudah ya. Alhamdulillah. Jarang yang meninggal hari Jumat di sini. Jamaah segini banyaknya, atau 5 lah di sini gitu. Kawan susah. Ada ibu-ibu yang dulu memang minta meninggal di masjid, ada dulu. Tapi segini banyaknya, puluhan ribu, susah ya. Hari Jumat di masjid dalam keadaan sholat, pasti dalam keadaan wudhu, siap untuk khutbah Jumat. Mintalah kepada Allah ya, supaya kita bisa meninggal di waktu tempat terbaik menurut Allah. Tapi yang penting-penting bagi kita cuma satu, husnul khotimah. Dimanapun, kapanpun, terserah Allah, cara apapun, yang penting mah husnul khotimah saja.